sidang lanjutan terkait UU ITE di Pengadilan Negeri Kabanjahe Kabupaten Karo, pada tanggal 7 Oktober tahun 2021 hari Kamis pukul 17.10 WIB. Hasil dari sidang putusan tersebut, Majelis Hakim yang diketuai oleh Bapak Sanjaya Sembiring, SH, MH memutuskan 2 tahun penjara untuk kasus debat di media sosial dari pengaduan Danu Sebayang yang terkena pasal Undang-Undang ITE nomor 27 ayat 3 yaitu pencemaran nama baik dan penghinaan. 1 kasus 2 hukuman disidangkan kembali di Pengadilan Tinggi Negeri Kabanjahe Kabupaten Karo atas nama Syarifin Bangun terkena hukum 2 tahun penjara atas pengaduan masyarakat Johar di Undang-Undang ITE nomor 28 ayat 2. Jadi 4 tahun hukuman dalam 1 kasus di media sosial. Ini adalah hukum karet yang berlaku di Indonesia, ujar Saridin Bangun yang sudah menjalani hukum selama 1 tahun di balik jeruji penjara di Kabanjahe Kabupaten Karo. Selamat pagi, Bang. Ya, selamat siang menjelang sore. Ya, terkait masalah Undang-Undang IT yang dituntut jaksa kepada Abang untuk hukuman 3 tahun dari pengaduan Danu Sebayang, bagaimana sebenarnya tanggapan Abang dengan adanya tuntutan ini, Bang? Baik, terima kasih. Ya, kita manusia yang sudah dididik pendidikan dan kita mengerti ya apa itu pendidikan, apa itu hukum. Walaupun tidak tahu tapi kita mengerti. Ya, ini pendapat pribadi saya. Dan sekarang makanya saya ucapkan pendapat pribadi, seluruh rakyat Indonesia, seluruh petinggi-petinggi di negeri ini menyatakan di Indonesia itu ada pasal-pasal karet. Salah satunya pasal 28 ayat 2 dinyatakan adalah pasal karet di Indonesia. Buktinya sudah direvisi, sudah ada surat edaran Kapolri dan Profesor sendiri, Ketua Penyusun Revisi Undang-Undang IT Indonesia, Profesor Henry Subiakto. Ya, saya pribadi sudah komunikasi. Ya, pasal karet itu ada di Indonesia dan itu yang sekarang terjadi di Indonesia. Yang terakhir itu ada dosen yang di Banda Aceh, hukuman 3 bulan saja dia tidak terima. Jadi saya nyatakan, saya pendapat pribadi, ini saya nyatakan pertama di dunia dan di Indonesia. Kalau Anda menolak ini pertama di dunia dan di Indonesia, mana? Ya mana? Pak Ahok aja dihukum 2 tahun. Itu namanya kriminalisasi. Saya Sarifin Bangun, Tentara Lek Karo, menyatakan saya sudah dikriminalisasi dan politisasi. Ya, asumsi saya pribadi, saya di media sosial menyuarakan kebenaran dan itu dilindungi oleh hukum. Ya, saya menyuarakan anti judi dan narkoba di tanah Karo saya, tanah Karo Simalam kita. Ya, semua tahu di tanah Karo kita banyak judi dan narkoba. Wajar ya, kita tidak menuduh siapapun, kita tidak menyebut. Ya, ini namanya kebebasan ekspresi, kebebasan berpendapat, hak demokrasi setiap warga negara Republik Indonesia. Jadi untuk sidang putusan hari ini yang akan dibacakan oleh Hakim Sanjaya Sembiring, bagaimana kira-kira perasaan Abang nanti setelah putusan ini, Bang? Baik, kalau putusan ini ya, apalagi yang kemarin 2 tahun penjara, ya kalau secara perasaan ini namanya saya manusia, ya menyakitkan ya, tetapi ini pun menyakitkan, menyedihkan dan memilukan bagi hukum di negara ini, apalagi bagi aparat-aparat hukum. Ya, kalau saya bercermin ke Tuhan, ya ini yang utama. Ya, kita zolimi orang lain, bala pasti ada. Ya, bala pasti diterima orang-orang yang tidak benar, termasuk saya. Kalau saya tidak benar, bala akan saya terima. Dan ya, hukum akan terus berbicara. Ya, tidak mungkin kita diam. Ya, tetapi saya nyatakan, saya sekarang tahanan 2 tahun penjara, hak kebebasan saya hilang, hak kemerdekaan saya hilang, makanya saya banyak diam. Ya, saya terima putusan berapapun, saya tulus berterima. Hanya saya mohon doa, semoga keluarga semua sehat-sehat dan saya pribadi juga sehat-sehat. Ya, saya misi kemanusiaan, ada yang saya perjuangkan untuk tanah Karo saya, untuk tanah Karo Simalam kita, bukan kepentingan pribadi saya. Ya, saya sudah bersyukur hidup ini bagi saya, kalau untuk kepentingan pribadi saya. Begitu, Pak. Jadi nantinya bagaimana terkait pekerjaan Abang dan profesi yang selama ini Abang geluti di pegawai negeri sipil dengan putusan hakim nantinya, Bang? Ini ya, ini agak berat memang dari keluarga.
malahan isu saya sudah dipecat atau begini begitu. Ya banyak ya pegawai itu narkobaan ada tidak dipecat, tapi yang itu yang saya bilang saya serahkan sama Tuhan. Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha tahu. Ya Tuhan melindungi saya dan saya yakin PNS saya juga dilindungi Tuhan. Ya kita tetap berjuang. Ya kita bukan mundur. Ya ini asli Lameger. Ya Lameger bukan ekspresi. Kita pasti akan tindak lanjuti semua. Seluruh rakyat Indonesia, seluruh petinggi-petinggi di negeri ini menyatakan pasal-pasal karet ada di Indonesia. Dan setelah adanya nanti putusan ini Bang, apakah kita akan mengadakan banding atau bagaimana nantinya Bang? Ya kemungkinan besar saya pasti banding. Ya saya pasti banding. Ya kenapa? Masa hanya tulisan screenshot? Ya URL yang dituduhkan saja sama saya bukan atas nama saya. Itu atas nama Andi Harahap. Saya bukan Andi Harahap. Masa hanya modal screenshot? Ya jadi aparat penegak hukum kita sekarang ini perlu pengetahuan IT. Ya IT buktikan kalau saya screenshot. Seandainya pun iya tidak serta-merta. Ya tidak serta-merta ya ada saling ya ini namanya saling. Ya kalau saling di media biasa, saling mencaci, saling memaki itu banyak di media. Media sosial adalah kekuatan terbesar sekarang di dunia saat ini. Media sosial, seorang presiden pun bisa tumbang. Itu tahun 2015 di Mesir, ada presiden Mesir ya tumbang karena media sosial. Jadi media sosial adalah suara kebenaran, demokrasi. Jadi kita akan berjuang, ya memperjuangkan ini hukum. Ya ini demi kepentingan masyarakat yang lain. Ya saya merasa terzolimi semua, saya akan terus berjuang. Ya tidak mungkin. Ya kecuali ya efeknya itu ada, ya bisa kena undang-undang etik, ada korban satu orang aja di luar, di darat. Ini dunia maya, ini dunia langit. Makanya saya nyatakan diri saya adalah tentara langit Indonesia. Oke Bang, terima kasih Bang. Sidang dimulai pada pukul 5.10 waktu Indonesia Barat sore hari dibawakan Hakim Ketua Sanjaya Sembiring SH. Madan dan setelah membacakan berita acara keputusan hukuman untuk tuntutan dari Danu Sebayang dikenakan kepada Sarifin Bangun hukuman penjara selama 2 tahun. Baik, selanjutnya pembacaan putusan. Ya, dengarkan baik-baik. Penuntut umum, terdakwa dan juga penasihat hukumnya. Ya. Sebelum kita bacakan, kalau mengenai pengulangan seperti surat dakwaan, tuntutan dan sebagainya tidak usah kita bacakan lagi. Bagaimana untuk menjawab waktu? Siap. Bagaimana? Siap ya. Bapak mulai. Ya, saya akan membacakan penetapan terlebih dahulu. Siap. Ya. Dengarkan baik-baik, Pak Jaksa, terdakwa maupun penasihat hukum. Penetapan nomor 185 Khusus 2021 PNKBJ demi keadilan masyarakat yang besar. Ketua Pengadilan Kebancai membaca penetapan Ketua Pengadilan Kebancai nomor 185 Khusus 2021 PNKBJ tanggal 26 Agustus 2021 tentang penetapan hakim atau majelis dalam perkara atas nama terdakwa identitas Sarifin Bangun ST, tempat lahir Brastagi, usia 46 tahun, tanggal lahir 1 September 1974, jenis kelamin laki-laki, bangsa Indonesia, tempat tinggal di Yayasan Kembang Blok M51, Kelurahan Tunggu Selamat, Kecamatan Medan Betungan, Kota Medan, Perumahan Korpri, Desa Bungkusnya, Kecamatan Medan Kalau, agama Katolik, kerjaan PNS pada Dinas Kebersihan dan Keamanan Kota Medan. Menimbang bahwa oleh karena hakim anggota dua sakit, maka untuk mengadili perkara tersebut perlu ditunjuk hakim untuk menggantikan yang susunannya sebagaimana dikatakan di bawah ini memperhatikan pasal 152 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan menetapkan menunjuk Sanjaya Sembiring SHMH selaku hakim ketua majelis, Adil atau Putreni Semarata SHMH selaku hakim anggota, Ita Rahmadi Rambe SHMH selaku hakim anggota untuk mengadili perkara terdakwa dalam register perkara nomor 186 Khusus 2021 PNKBJ ditetapkan ke Banjai pada tanggal 7 Oktober 2021 atas nama Ketua Pengadilan Negeri Kebanjahe Sulhanuddin SHMH ditandatangani. Jadi begitu Pak ya, hakim anggota 2 atas nama Bapak Immanuel ya sakit sehingga digantikan oleh Ibu Ita Rahmadi Rambe.
menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun. Setelah putusan ditetapkan, Saripin Bangun menyatakan akan banding untuk hasil keputusan yang dibicarakan oleh Ketua Hakim Pengadilan Kabanjahe. Setelah adanya putusan dari Hakim Sanjaya Sembiring untuk Undang-Undang IT pasal nomor 27 pasal 3 yang menetapkan hukuman untuk Bapak selama 2 tahun, bagaimana kelanjutannya dari pihak Bapak? Saya Saripin Bangun hari ini 7 Oktober 2021 ya menyatakan saya ucapkan surprise luar biasa ya hukum di negara kita. Tadi saya udah wawancara, tadi pagi saya bilang seluruh warga negara Republik Indonesia, seluruh petinggi-petinggi di negeri ini menyatakan pasal karet itu ada. Ya, saya sudah dihukum 2 tahun penjara, pasal 28 ayat 2, dan hari ini saya dihukum lagi 2 tahun penjara, pasal 27 ayat 3. Ya, wow, luar biasa, total hukuman saya 4 tahun. Ya, hanya karena berdebat di media sosial. Ya, karena kasus Johar, saya berdebat dengan Pak Danu Sembayang hingga saya menjadi terpidana, dihukum lagi ya 4 tahun penjara, ya luar biasa ya, 2 tahun pasal 28 ayat 2 dan 27. Ya, saya minta kepada pihak-pihak terkait ya, petinggi-petinggi di negeri ini ya, saya lihat ada dosen di Banda Aceh dengan 3 bulan penjara aja kemarin dapat amnesti ya, rencana udah disetujui Presiden akan diamnesti oleh Bapak Presiden, itu Bapak Mahfud MD yang langsung berbicara, dan saya juga sudah berbicara dan komunikasi dengan Bapak Profesor Henry Subianto. Ya, beliau adalah Ketua Penyusun Undang-Undang IT Republik Indonesia, di mana kemarin kita minta kesempatan beliau Zoom, tapi ternyata waktu yang tidak mengizinkan lagi. Yang pasti saya merasa terzolimi, saya merasa dipolitisasi, saya merasa dikriminalisasi, dan saya yakin Tuhan akan menyertai orang yang benar. Ya, terima kasih. Oke Pak, jadi kita tunggu untuk kelanjutan yang Bapak harapkan dari putusan ini. Apakah nantinya mengadakan banding? Nanti kita ikuti. Saya banding ya, tadi di depan hakim 7 Oktober setelah kasus Johar 2 tahun kemarin saya tidak banding ya, memikirkan saya dinas atau keluarga. Hari ini 7 Oktober pasal 27 ayat 3 saya dihukum 2 tahun penjara. Saya menyatakan banding, dan saya minta ya petinggi-petinggi di negeri ini yang melihat ya, saya ini kebetulan orang kecil saya, tapi saya nyatakan saya atlet, pelatih karate Sumatera Utara, dan di media sosial saya hanya misi kemanusiaan, kebenaran, dan bisa lihat pengikut saya. Kalau saya orang yang benar-benar bersalah, tidak mungkin ada pengikut saya.